Oke, video kali ini saya akan membahas ergonomi pengendara dan juga penumpang di Yamaha R15 V4 atau R15 VVA Connected ya. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai desain secara detail dan juga spesifikasi mengenai motor ini ya beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk sekarang saya akan mencoba duduk langsung di motor ini. Kebetulan ini motor saya pinjam unit display dari salah satu dealer di Malang. Sebagai informasi ya, tinggi saya 167 cm dengan berat 61 kg. Bagaimana sih posisi berkendaranya ketika naik di motor ini? Nah, jadi seperti ini ya, bisa kalian lihat. Yang pertama yang saya rasakan itu adalah dari jangkauan kaki ke tanah. Ini untuk tinggi saya sih jinjit ya. Tapi jinjitnya itu enggak yang benar-benar jinjit balet, tapi masih enak lah, masih bisa jinjit dan bisa menjangkau kedua kaki saya. Kemudian untuk tinggi joknya sebagai informasi ini 815 mm, jadi sama dengan model sebelumnya ya. Dan untuk di bagian ujung sini dia lumayan menyempit, jadi paha saya itu tidak terlalu mengangkang sehingga kaki saya itu lebih mudah untuk menjangkau tanah. Dan untuk joknya sendiri saya rasakan secara dimensi yang belakang ini lumayan lebar, yang paling ujung, dan secara tekstur busanya juga empuk sih, khas Yamaha. Didudukin itu rasanya langsung kerasa gitu, langsung merendah gitu ya. Ini sih kalau dipakai jarak jauh akan nyaman sih. Dan nggak seperti motor sport pada umumnya yang joknya itu bisa dibilang nggak terlalu nyaman dan nggak terlalu empuk. Tapi untuk L15 ini dia sangat nyaman. Kemudian untuk berat motornya sendiri, ini beratnya 137 kg untuk yang tipe biasa ya, atau yang connected biasa. Sedangkan yang tipe R15M itu 140 kg. Ya, untuk motor ini dengan berat 137 kg sih menurut saya normal ya. Dia nggak terlalu berat tapi juga nggak terlalu ringan. Jadi kalau dikendalikan seperti ini masih oke lah. Lalu untuk jangkauan tangan ke stang seperti ini. Nah, ini terasa ya kalau jaraknya itu jauh sekali dan rendah. Karena stang motor ini pakai stang Andriok, jadi istilahnya motor ini sport to line banget lah. Ini cocok sih untuk kalian yang suka akan kecepatan atau mungkin yang suka track day. Ini bisa jadi referensi kalian sih untuk kelas 150 cc. Karena posisinya menurut saya udah sangat sporty. Dan untuk lebar stangnya sih nggak selebar motor naked ya. Dia lumayan sempit dan menekuk ke dalam seperti ini. Jadi kesannya itu lebih dengan stang seperti ini itu lebih stabil ketika di kecepatan tinggi dan di jalan lurusan. Tapi stang seperti ini apalagi stang Andriok ya, mungkin kalian yang nggak terbiasa pakai motor sport fairing, kalau dipakai belok seperti ini rasanya lebih sempit. Jadi tekukannya itu tidak luas. Tapi yang saya suka di sini dibandingkan dengan R15 V3 atau R15 sebelumnya, ketika kita membelokkan stang seperti ini sampai mentok, itu tangan kita nggak terganggu dengan adanya tangki di sini. Karena di model sebelumnya itu lumayan mengganggu ya bagian lengan sini, karena untuk bodi si tangkinya itu lebih besar, sedangkan ini lebih kecil dan lebih kurus, sehingga kalau kita belok seperti ini nggak mengganggu sama sekali, jadi lebih enak lah. Kemudian untuk posisi kaki naik ke footstep, nah seperti ini ya. Ini posisinya ya khas motorsport, di mana dia posisinya cukup mundur dan juga cukup naik. Dan footstepnya sendiri pakai model jagung. Jadi kalau pakai alas kaki seperti saya, sepatu seperti ini lebih rigid sih. Tapi mungkin bagi kalian yang merasa kurang sporty, pasti akan diganti dengan footstep underbone. Jadi dia lebih mundur seperti ini ya biasanya itu. Tapi untuk sebuah motor standar sih ini sudah lumayan pas. Nah, dengan posisi seperti ini, lutut saya tidak terganggu sama sekali dengan adanya body fairing di sini. Karena di bagian sini itu lumayan sempit dan sempitnya itu sampai lumayan ke depan. Nah, jadi jaraknya itu masih sangat jauh. Ini kalau kalian punya tinggi di atas 170 atau bahkan 175 cm masih oke lah, nggak terganggu dengan adanya body fairing di sini. Nah, kemudian untuk suspensi yang depan, kalau yang depan ini dia pakai upside down, jadi karakternya tuh emang kaku sih, sama dengan model sebelumnya. Tapi emang penggunaan suspensi seperti ini lebih cocok untuk motor ini karena kalau dipakai bermanuver atau melewati tikungan itu lebih stabil. Nah, sedangkan untuk yang belakang, ini redamannya lumayan empuk, bahkan berbanding terbalik ya dengan yang depan.
Jadi kalau saya naiki seperti ini, suspensinya langsung turun, tapi nggak terlalu mengayun. Nah oke, sekarang saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang, dan juga saya akan mengajak teman saya ya untuk mencoba duduk di depan juga. Karena dia punya postur tinggi yang sedikit di bawah saya, tapi ya kita coba tanyakan langsung kepada dia ya, supaya kita punya dua pendapat di video ini. Nah oke ya, sekarang saya bersama dengan Pras. Oh ya, tinggimu berapa Pras? Lupa aku. Tinggiku 166 cm. Beratnya berapa? Beratnya 52. Dengan postur seperti itu, kita lihat ya untuk ergonomi berkendaranya. Pertama kita tanyakan dulu untuk jangkauan kaki ke tanah. Pras, untuk jangkauan kaki ke tanah gimana? Jangkauan kaki ini jinjit sih. Masih nggak terlalu kesusahan ya? Iya, masih bisa. banget. Maju mundur gini masih bisa kok. Terus untuk berat motornya sendiri gimana? Buat motor sport ya, 150 cc ini nggak terlalu berat sih. R15. Meskipun dia dimensinya gede gini, cuma nggak berat dia, enteng. Karena dimensinya kayak 250 cc ya? Iya benar. Terus untuk tanganmu ke stang gimana? Bungkuk banget ini. Bungkuk banget. Benar, emang karakternya R15. Semua R15 kayak gini sih ergonominya. Dari yang model sebelumnya kan? Iya. Yang V3. Kira-kira kalau kamu punya motor ini, kamu pakai sehari-hari, kuat nggak kira-kira? Kayaknya bakalan encok deh. Pijet ya? Bakalan pijet tiap hari kalau pakai harian. Tapi emang lebih cocoknya ini pakai San Mori atau pakai weekend gitu ya? Buat weekend aja, buat mungkin San Mori, night ride nakal-nakalan kayak jalan. gitu aja. Benar-benar. Terus untuk posisi kaki naik step gimana, Bro? Posisi kaki enak sih ini. Maksudnya emang dia ergonominya udah di set kayak gini. Emang kalau nekuk itu malah lebih bagus ya? Benar-benar. Soalnya emang sport kan. Jadi dia harus nekuk kayak gini, menyesuaikan sama lekuk badan. Ya. Terus untuk suspensinya gimana, Pras? Buat suspensi ini aku cobainin depan dulu. Ini kan dia upside down ya. Emang dia terkenal kaku sih kalau buat kayak gini. Cuma kalau udah jalan enak. Terus yang belakang? Kalau yang belakang ini dia nggak terlalu ngayun. Soalnya emang beratku kurang sih. Mungkin kalau yang beratnya lebih berat dari aku, dia bakalan lebih ngayun lagi. Oh gitu. Terus dari tangkinya, Pras? Tangkinya rasanya gimana? Tangkinya ini pas sih menurutku. Apa ya? Daripada yang model sebelumnya dia malah lebih besar. Kalau yang V4 ini dia lebih kecil. Dan menurutku pas sih ini. Jadi nggak kelihatan apa bongsor gitu ya, benar. Terus yang model sebelumnya kan kalau misalnya dipakai belok, kan itu kan agak terganggu kan dengan adanya tangki yang model sebelumnya. Nah kalau yang sekarang coba Pras, kamu tekuk. Nah kalau yang sekarang aman sih ini. Aman tuh, ya. Tangan tuh aman banget, nggak akan kecepit dia. Iya. Aman banget tuh. Kiri, kanan aman. Yang lama kan itu kan dia lumayan lebar kan. Jadi kalau dipakai belok itu rasanya kayak ganggu banget. Gitu. Benar. Kalau ini aman ya? Aman ini. Nah. Oke mungkin itu ya. Nah sekarang saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang. Bagaimana ergonominya? Nah jadi seperti ini ya posisi penumpang di Yamaha R15 V4 ini. Yang pertama yang saya rasakan itu adalah joknya. Ini untuk sebuah motor sport ya. Jok belakang ini dimensinya sangat memadai. Tuh untuk postur saya sih sangat memadai. Dan ada sisa sedikit jok di belakang. Lalu karena di belakang ini masih ada bodi, jadi rasanya itu masih lega gitu loh. Meskipun nggak direkomendasikan untuk diduduki ya. Dan juga ini kebetulan joknya dilapisi plastik karena ini unit display.
Tapi untuk tekstur kulit joknya ini kasar. Enaknya kalau pakai tekstur kulit jok kasar itu adalah ketika dipakai berkendara itu rasanya rigid. Jadi dia nggak mudah bergeser ya. Tuh. Kemudian dari footstep. Nah, untuk footstepnya ini lumayan tinggi, tapi ya wajar lah ini karena motor sport fairing. Jadi emang footstep penumpang ini lebih tinggi. Jadi kesannya tuh sedikit nangkring. Tapi kalau kalian lihat dengan postur saya, ini paha saya lumayan turun. Jadi apa istilahnya? Nggak semi jongkok, tapi masih lebih duduk normal lah. Cuman ya tadi dengan kaki yang lebih mundur khas motorsport. Nah kemudian untuk jarak penumpang ke pengendara seperti ini ya, dengan posisi berkendaranya seperti itu emang rasanya jauh sekali, dan juga karena punya jarak ketinggian yang lumayan jauh, jadi kalian lihat sendiri kan tuh selisih ketinggiannya lumayan. Tapi ini bukan yang paling tinggi sih, karena ada lagi kompetitornya yang lebih tinggi bahkan. Dan ini nggak tahu sih ini emang ada perubahan ketinggian apa enggak dengan model sebelumnya. Karena kalau kita lihat dari segi desainnya itu seperti lebih landai ya. Mungkin efek dari bodinya ini yang dia itu desainnya lebih ceper istilahnya, lebih lebar. Kalau model sebelumnya kan dia lebih tipis tapi lebih tinggi. Jadi kalau dirasakan sih emang sepertinya nggak ada bedanya. Tapi banyak yang bilang joknya ini lebih landai ketimbang model sebelumnya. Jadi rasanya lebih lebih nyaman aja sih kalau dia lebih rendah. Jadi seperti itu. Nah oke, mungkin itu aja ya video review saya mengenai ergonomi Yamaha R15 VVA Connected atau R15 generasi keempat ya. Ya dengan postur saya atau posturnya Pras ini bisa jadi perkiraan lah untuk postur kalian yang tidak tidak terlalu jauh dengan saya dan juga Pras. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojovivi dan juga Instagramnya Pras @franky_prasetyo_. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.